Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Rihasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke pekan 15. Tentu saja kita akan bahas satu-satunya duel super big match di pekan ke-15 ini. Tentu saja adalah duel saudara antara tuan rumah Persebaya Surabaya yang akan menjamu, yakni tim Persib Bandung. Nah, laga ini selain jadi satu-satunya laga super big match di pekan ke-15 ini, laga ini pun akan menjadi sorotan. Apa itu sorotannya? Tentu saja banyak jadi sorotan. Apalagi di laga ini tuh akan ada intrik-intrik yang menyelimuti kedua tim ini. Sebab dua tim ini selain disebut saudara, juga dua tim ini juga disebut tim agak bersih tegang karena ada perpindahan pemain yang mungkin bisa dibilang disebutnya bisa jadi intrik ya. Nah, lalu bagaimana persiapan kedua tim ini menjelang laga yang super big match ini ya? Nah, kita akan intip sama-sama. Tapi seperti biasa sebelum kita intip semua persiapannya, tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah sedikit pembahasan kita sebelum laga antara Persebaya Surabaya kontra Persib Bandung. Gelora Bung Tomo akan kembali bergelora pada Sabtu 7 Oktober 2023 saat tim Bajul Ijo kedatangan tamu spesial di pekan ke-15 BRI Liga 1 2023-2024. Tamu spesial itu adalah sang saudara jauh tim biru barat Persib Bandung. Meskipun laga ini bertajuk laga saudara, tapi justru yang namanya perang saudara itu akan lebih membara. Tapi perangnya dalam hal positif ya. Karena kita tahu biasanya yang namanya saudara itu justru lebih panas kalau bertarung. Jadi ada istilah di hadapan publik kita boleh saudara, tapi di lapangan sorry lah ya kalau mau mengalah, kan gitu biasanya. Tapi laga ini akan kurang seru sebab tak akan ada lagi sorak-sorai dan sahut menyahut di tribun antara bonek dengan boboto. Sebab ada larangan supporter away, meskipun kita tahu pasti akan ada bonek dua yang akan datang. Ya, bonek dua. Kalau bonek satu itu kan boneknya Persebaya alias boneknya tuan rumah. Tapi kalau bonek dua itu adalah bobotoh nekat yang akan datang ke GBT. Secara gitu loh, mana ada sih yang mau lewatin laga sebesar ini? Yang artinya di laga ini dipastikan baik Persebaya maupun Persib akan ngasih sodakoh 25 juta buat komdis kita. Sodakoh loh ya. Laga ini sendiri bagaikan dua sisi mata uang, di mana Persebaya yang notabene tim yang anti dengan pemain Spanyol justru dilatih oleh pelatih asal Spanyol yang justru hasilnya masih datar. Ya, sejak datangnya Josep Gombau yang asal Spanyol, Persebaya malah meraih hasil datar alias sama rata, yakni 1 kali menang lawan Arema, 1 kali imbang lawan Dewa United, dan 1 kali kalah lawan Madura United. Ini berbeda jauh saat ditangani oleh Uston Nawawi yang sempat tak terkalahkan. Sementara Persib yang justru diwarisi wajah Spanyol meskipun tersisa cuma satu, yakni Alberto Rodriguez, kini ditangani oleh pelatih asal Kroasia yang justru tak ada satupun pemain Kroasia di tubuh Persib. Tapi hasilnya luar biasa, 6 laga tak terkalahkan. Bahkan Persib bisa disebut Haryanto. Kok Haryanto sih? Ya iyalah, kalian tahu dong bus Haryanto. Bus Haryanto itu kalau di jalan nggak bisa pelan, ngebut terus, nyalip sana sini. Sampai-sampai Persebaya pun disalip sama sang supir Persib Bandung ini, Boyan Hodak. Nggak ada istilah ini buat Boyan Hodak. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Oke, lupakan itu semua. Laga ini adalah laga pembuktian bagi dua pelatih. Bagi Gombau ini pembuktian mampukah kalahkan tim raksasa. Sebab sejauh ini Gombau belum bisa kalahkan tim raksasa. Begitupun dengan Hodak, 2 kali lawan tim raksasa yakni Bali United dan Persija, Hodak belum bisa menang.
Jadi lawan Persebaya ini ujian sebenarnya bagi Boyan Hodak. Meskipun Persib tengah on fire, bukan berarti Hodak dan pasukannya akan dengan mudah melumat tim Bajul Ijo. Sebab selain Persebaya main di kandang, tim Bajul Ijo yang biasanya sering merepotkan Persib di kandang, Persebaya pun tengah diselimuti motivasi tinggi. Apalagi Persebaya bisa saja menghancurkan Persib jika Persib terlalu jumawa dan terlalu percaya diri dengan hasil yang diraih di 6 laga terakhir. Laga ini sendiri untuk pertama kalinya setelah 2 musim lamanya dua tim ini tak bertemu di Stadion GBT. Sebelumnya di 2 musim yang sudah-sudah dua tim ini harus bertemu di tempat netral. Diakibatkan ya kita tahulah adanya COVID dan juga adanya konspirasi yang bertajuk Kanjuruhan. Jadi ya sayang banget ya laga reuni ini tuh justru tak bisa dihadiri supporter Persib secara resmi loh. Di 5 pertemuan terakhir Persib sedikit lebih unggul, yakni Persib 2 kali menang berbanding 1 kali kemenangan Persebaya dan 2 laga sisanya berakhir imbang. Dan di pertemuan terakhir dua tim ini berbagi angka 2-2. Nah, lalu bagaimana nih persiapan dua tim ini? Yuk kita intip aja ya. Di kubu Persebaya, tim ini tak terlalu komplit pasukannya saat menjamu Persib. Sejumlah pemain dipastikan absen seperti Arif Catur yang terkena kartu merah, Tony Firmansyah dan Rizky Duyan yang cedera. Tapi ini tentunya sudah bisa diantisipasi oleh Gombau dan Uston. Joseph Gombau sendiri mengaku menyoroti sang predator Persib David Da Silva yang tengah on fire. Gombau telah memilih-milih pemain mana yang harus ditugaskan menjadi pengawal DDS. Sebab menurut Gombau pemain yang satu ini jika tak dikawal secara pribadi akan sangat berbahaya. Saya pikir Persib tim bagus, tapi setiap laga pasti berbeda. Kami harus konsentrasi penuh dan mencoba bermain baik, ujar Gombau. Saya pikir semua pemain mereka bagus dan tentu saja striker mereka cukup berbahaya. Ada David Da Silva, tapi kami lihat nanti di pertandingan seperti apa, ujar Gombau. Kehilangan Catur Pamungkas nampaknya membuat Gombau ini pusing sebab meskipun Gombau masih memiliki stok, tapi ini harus benar-benar dicermati sebab pergerakan Persib dari sisi sayap mungkin akan sangat menakutkan, apalagi harus menghadapi seorang Ciro Alves yang terkenal cukup lincah. Rizwan Lauhin, George Brown, dan Nuri Fasa adalah 3 pemain yang terus diasah oleh Gombau untuk bisa menggantikan Catur dan bisa jadi pengawal untuk meredam sisi sayap Persib. Ya, Gombau tampaknya benar-benar fokus untuk lini pertahanan sebab Gombau tahu hadapi Persib dengan gaya melatih Hodak yang pragmatis tentu akan berbahaya jika terlalu meremehkan sisi sayap Persib. Untuk lini serang sendiri, Gombau tak punya pilihan selain tetap mengandalkan ketajaman Bruno Moreira sebab Paulo Victor sudah tak bisa lagi diharapkan. Hernando Ari akan jadi kunci di sini sebab Gombau tak mau ambil risiko turunkan kiper lain saat menghadapi tim yang susah ditebak seperti Persib ini. Dan kemungkinan seperti inilah pemain-pemain yang akan dipasang Gombau saat menjamu Persib Bandung. Di bawah Mistar ditempati oleh Hernando Ari. Duet center back ditempati oleh Dusan Stefanovic dan Kadek Raditya. Bek kiri Reva Adi dan bek kanan George Brown. Duet jangkar ditempati oleh Rival Wahyudi dan Song Uyong. Sisi sayap ditempati oleh Bruno Moreira dan So Yamamoto. Sementara ujung tombak ditempati oleh Paulo Victor yang ditopang oleh Ze Valente. Dan seperti inilah formasinya. Sementara di kubu Persib Bandung, di laga ini Persib sudah ketambahan 2 pemain, ini Rahmat Irianto dan Robby Darwis. Ini tentunya angin segar bagi Hodak yang membutuhkan tenaga baru di lini tengah. Apalagi Hodak datang ke Surabaya ini dengan kondisi skuad Persib yang tengah goyah. Goyah bukan lantaran hasil pertandingan, tapi skuad Persib ini goyah diterpa isu. Ya, isu pencoretan dan isu dibajak oleh tim lain.
Seperti David da Silva yang diragukan akan tampil ganas menghadapi Persebaya sebab ada isu jika DDS akan kembali ke Persebaya. Lalu ada McLough yang terkena isu akan dibajak oleh Rans Nusantara. Bahkan di laga ini McLough dipastikan tak dibawa ke Surabaya yang katanya sih izin ada keperluan saat latihan kemarin. Tapi kami belum tahu apakah Klok sudah kembali pada laga ini atau belum. Lalu juga goyahnya dua center back Persib yang diterpa isu akan digantikan oleh Renan Alves. Dari segudang permasalahan inilah yang dikhawatirkan membuat konsentrasi para pemain Persib ini jadi terpecah. Tapi rupanya bukanlah Boyan Hodak jika cuma memikirkan hal itu. Hodak sama sekali tak memikirkan hal itu. Hodak cuma bingung mau pakai siapa di pemain regulasi U23 yang akan ditampilkan. Sebab Kakang cedera, yang tersisa cuma Beckham, sementara Beckham belum fit 100%. Hilangnya Daisuke Sato akibat akumulasi kartu kuning pun membuat Hodak gusar, sebab Rezaldi yang dicoba di laga lawan Persita pun masih dianggap underperform oleh Hodak. Hodak nggak mungkin menarik Edo Febriansyah ke sisi kiri pertahanan Persib, sebab Hodak tahu tipikal Edo. Edo ini mirip Zalnando, bagus dalam menyerang tapi kurang bagus dalam bertahan. Ditambah sisi lain pertahanan pun cukup merisaukan. Kiper tersisa cuma Teja Paku Alam setelah Reki Rahayu cedera, Seva Sanggasi yang ke tim EPA dan Fitrul Dwi Rustapa yang tiba-tiba terkena demam. Meskipun di latihan terakhir sudah kembali, tapi tim dokter Persib belum bisa mengatakan para pemain ini fit 100%. Ini akan jadi laga yang sulit bagi kami, sebab kami akan kehilangan beberapa pemain. Sato absen lantaran akumulasi dan cedera juga. Lalu McLough pun absen sebab meminta izin ada program khusus. Jadi bisa dilihat pemain starter berlatih berbeda dengan yang lain. Kita akan lihat sebatas mana level kita jika menghadapi tim 5 besar, ujar Boyan Hodak. Dan kira-kira seperti inilah para pemain yang akan diturunkan Boyan Hodak saat menghadapi Persebaya. Di bawah Mistar ditempati oleh Teja Paku Alam. Duet center back ditempati oleh Nick Wipers dan Alberto Rodriguez. Bek kiri Edo Febriansyah dan bek kanan Putu Gede. Duet jangkar ditempati oleh Rahmat Irianto dan Dedi Kusnandar. Sisi sayap ditempati oleh Beckham Putra dan Siro Alves. Sementara ujung tombak ditempati oleh David da Silva yang ditopang oleh Levi Madinda. Dan seperti inilah formasinya. Laga Super Big Match dua saudara antara Persebaya versus Persib ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Sabtu 7 Oktober 2023 mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Gelora Bung Tomo. Oke, itu mungkin saja ya sedikit pembahasan kita atau pemberahan kita di jelang duel Super Big Match pekan ke-15 antara tuan rumah Persebaya Surabaya yang akan menjamu kakaknya tim Persib Bandung. Nah, bagaimana buat kalian? Siapa yang akan keluar di laga Super Big Match kali ini? Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau suara saya agak sedikit serak karena memang saya tegang lagi kecapean, kurang tidur, kurang istirahat juga, jadi badan agak drop juga. Tapi semoga saja ini nggak terlalu mengganggu buat kalian penikmat berita dari Rio Riasport. Nah, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Riasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.